Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sudah terkasih, tema kita hari ini, kita semua dipanggil untuk memulai pengajarannya. Yesus berpikir tidak harus sendirian, tetapi ia memerlukan beberapa orang untuk membantu dia. Atas pertimbangan ini, ia memanggil 12 orang murid sebagai perpanjangan tangan dan kakinya, dan kelak sebagai misionaris yang dapat menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah sekitar. Ia memanggil mereka tanpa disertai kriteria dan pertimbangan kelayakan sebagai seorang murid. Ia tidak menata kelompoknya menjadi profesional seperti yang dibuat oleh kelompok Farisi, Selot, dan Saduki. Yesus justru mengutamakan contoh hidup atau teladan yang diberi dasar rohani. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan seperti sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan mengajar dan menyembuhkan orang. Yesus selalu mengawalinya dengan merenung dan berdoa. Kemudian, sebelum menderita dan wafat, ia telah berjanji akan mengirim Roh Kudus untuk menyertai para muridnya. Dan justru kehadiran dan peran Roh Kuduslah yang membuat para murid menjadi begitu berani, ulet, setia, dan tabah mewartakan ajaran-ajarannya. Kita telah menjadi pengikut Yesus dan mempunyai dasar organisasi secara baik, yaitu gereja. Namun, organisasi ini tidak akan berarti kalau kita tidak mendasarkannya pada fondasi iman sejati dan kokoh. Mengandalkan Roh Kudus adalah kekuatan yang membuat kita lebih kreatif, lebih berani, setia, dan tabah dalam mewartakan Injil seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara terkasih, Injil hari ini bukan hanya milik kaum religius atau biarawan-biarawati yang dipanggil secara khusus untuk mengikuti Yesus, tetapi juga ditujukan kepada kita yang telah menerima sakramen baptis sebagai panggilan umum. Setiap hari kita datang kepada Yesus karena Dia telah memanggil kita. Jadi, panggilan Yesus berlaku bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Panggilan itu adalah panggilan untuk menyertai Yesus dan memberitakan Injilnya. Yesus sudah memilih orang-orang tertentu dalam memimpin dan menggembalakan umat Allah. Yesus juga memilih orang-orang tertentu untuk melayani dan berkorban bagi gereja yang didirikannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami
Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.